Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Babun fit taqwa. Bab menerangkan tentang takwa, membahas tentang takwa. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat melaksanakan perintah Allah kan? Tapi dia sholat karena takut dimarahi mertua misalnya, maka tidak dikatakan takwa itu. Karena dasarnya bukan karena takut kepada Allah atau karena nurut kepada Allah. Dia nggak mau ngisep ganja. Kenapa? Takut ditangkap polisi. Tidak dikatakan takwa, karena itu harus didasari karena takut kepada Allah atau karena nurut kepada Allah. Takwa ini mengumpulkan semua kebaikan dunia dan akhirat. Semua kebaikan dunia dan akhirat itu adalah dalam kita bertakwa kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Saudara, orang sholat itu takwa apa enggak takwa? Takwa. Sholatnya kok enggak khusyuk ya? Sholatnya kok kurang hadir hatinya ya? Itu namanya bertakwa tapi tidak sebenar-benarnya. Puasa seperti yang lainnya puasa, enggak makan mulai subuh sampai maghrib. Tapi dia los juga matanya melihat yang haram. Los juga telinganya mendengarkan yang haram. Ini puasa enggak sebenar-benarnya nih. Ini takwa tidak sebenar-benarnya. Karena Allah menyatakan takwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Paham nih? Firman Allah yang lainnya, fattaqullaha mastata'tum, takwalah kepada Allah yang kamu mampu, seukuran kemampuan kamu. Bertakwalah kepada Allah seukuran kemampuan kamu. Wahadil ayat, ini ayat yang kedua, mubayyinah, menerangkan maksud lil murad minal ula, dari ayat yang pertama. Kalau begitu nggak perlu kita sholat dong, kalau nggak betul-betul sebenarnya sholat. Enggak. Jadilah sholat sebenarnya sholat semampu kamu. Bacalah Quran sebenar-benarnya semampu kamu. Paham ya? Kalau nggak sempurna jangan, nggak begitu juga sih. Nggak begitu juga. Habib Ja'far bin Syekhon, beliau memahami ayat pertama begini, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah itu fi magamil nahi, dalam urusan yang dilarang. Kalau urusan yang dilarang, inti harus maksimal, inti harus sepenuhnya. Anak meninggalkan zina tapi ngutik-ngutik aja dah, ya jangan.
Tinggalkan untuk urusan dosa, untuk urusan maksiat, semuanya. Fattaqullaha mastata'tum, kalau beribadah kepada Allah dalam rangka perbuatan taat kepada Allah semampunya. Sholat ya semampunya. Apalagi kalau kau sempurnakan dengan sunnah-sunnahnya semampunya. Baca Quran semampunya, 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz. Tapi kalau urusan dosa, tinggalkan dengan sepenuh-penuhnya, jangan. Api panas apa enggak? Hah? Dibakar api, ya jangan dong, mati. Tapi kalau api sebesar putung rokok, mau? Enggak juga. Jangan sampai kena api walaupun 1 butir pasir. Kan begitu. Jangan makan racun sekecil apapun, sedikit apapun. Ini dalam perbuatan dosa, tinggalkan sekecil apapun, haqqatu qoti. Tapi kalau vitamin semampunya kamu. Enggak bisa beli yang mahal, beli yang murah. Kalau enggak, ya mungkin jamu, ya mungkin buah-buahan, ya mungkin jus, ya mungkin wortel. Mastata'tum, kalau ibadah kepada Allah, amalan sunnah, zikir, baca Quran, mastata'tum, semampu kamu. Begitu. Ini pemahaman Habib Ja'far itu. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah dengan ucapan yang benar. Ucapan yang benar, saudara. Wa qulu qawlan sadida. Kalau orang bisa menjaga ucapan, enggak sampai ucapan kotor atau mencaci maki atau melaknat atau berbohong, jaga nih mulutnya nih. Atau menghibah, ibadahnya benar, tinggalkan maksiat, jaga ucapannya. Maka yuslih lakum a'malakum, Allah akan menjadikan baik amalnya kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Sudahlah, ingin jadi orang soleh enggak? 2, takwa kepada Allah, mulut jangan keluar kecuali yang benar. Maka Allah akan jadikan semua amal kamu soleh. Ngajarnya seadanya tapi manfaat. Ngajak orang berzikir, langsung orang banyak yang bergabung. Udah. Lebih dari itu dosanya kamu diampuni oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Insyaallah. Wal ayatu fil amri bitaqwa katsiratun ma'lumah. Ayat dalam perintah untuk takwa kepada Allah banyak sekali. Di antaranya firman Allah. Nah, ini bagaimana takwa itu adalah menjadi solusi dalam segala kesulitan. Takwa kepada Allah itu akan menjadikan sebab rizki tidak sampai susah payah didapatkan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan baginya ada jalan keluar dalam segala kesulitannya. Karena itu orang kalau soleh Pak, orang takwa, ajak musyawarah. Enggak ada urusan yang tertutup. Enggak ada urusan yang sulit.
Kenapa? Allah akan menjadikan bagi dia makhraj, jalan keluar dalam segala hal. Berkatnya takwa kepada Allah. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rizki tanpa ia sangka-sangka. Dalam arti Allah itu memberikan rizki mudah, tak sulit. Orang banyak berpikir, ini dikit berpikir. Orang banting tulang, ini kerja seadanya, lancar semuanya. Masih ingat enggak orang-orang dulu? Haji Su'eb, Pak Toyib, Pak itu, Bu Supina, Bu itu. Sawahnya puluhan hektar. Kebunnya luar biasa. Tambaknya sukses. Padahal nggak ngerti matematika itu. Enggak lulusan universitas, peternakan, pertanian, enggak ada. Kenapa? Ternyata ahli sholat berjamaah, ternyata ahli sholat duha, ternyata banyak nyantuni kepada anak yatim, ternyata banyak membantu tetangga, ternyata sekarang titelnya banyak, malah juali sawah, juali tambak, banyak utangnya. Kenapa? Enggak sholat, enggak baca Quran. Jadi didengarkan bukan hadits, nasihat, lagu-lagu barat. Naik mobil bagus tapi utang. Naik sepeda motor enggak lunas. Kenapa? Kalau dulu karena dasari warok, bibitnya nggak mau dari yang beli yang dari rezeki yang halal, makanannya halal, sukses. Sekarang riba semuanya. Beli pupuk riba, beli bibit riba, panennya bagus tapi hartanya anjlok, nggak berkah. Padahal orang dulu tadi itu kadang-kadang hidup dari zaman penjajah, Pak. Tapi soki-soki orang dulu itu. Orang dulu itu hidup dalam keadaan sulit, tapi soki-soki, Pak. Sekarang ini, ya zahirnya aja, mobilnya, rumahnya. Tapi kalau mati disita semuanya, Pak. Bukan mewariskan uang, tapi mewariskan hutang sama anak-anaknya. Kenapa? Tidak takwa. Ayat yang lainnya Allah juga menyatakan, in tattaqullaha ja'alakum furqanan wa kaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Ini urusan agama. Tadi itu urusan dunia. Walaupun itu juga masuk urusan akhirat. Jika kalian takwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah akan menjadikan bagi kalian pemisah antara yang batil dan yang hak, antara yang baik dan buruk, bisa bedakan. Orang-orang dulu itu kalau dikasih makanan haram nggak mau, Pak. Kok tahu? Karena Allah ngasih furqan, berkat takwanya misah antara batil dan yang hak itu tahu. Seperti kisahnya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya Habib Al-Habsyi. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas ini sering senang dengan telur. Datang ke salah satu muridnya, dikasih telur 3 karena muridnya itu punya ayam gitu. Sama Habib Abu Bakar diambil 1 dimakan, yang 2 enggak. Kata dia, habiskan Habib. Enggak, kata dia. Kenapa? Enggak beres ini. Yang 2 enggak berani saya makan. Enggak, saya punya ayam sendiri, saya piara ayam. Enggak tahu, ini enggak beres. Curiga sama pegawainya.
kau tadi tak suruh ngambil ayam tadi itu, tiga-tiganya kan dari kita. Enggak Tuhan, kata dia. Enggak Habib, kata dia. Cuma telurnya ada satu, saya ambilkan di tetangga, nanti maksud saya besok saya akan ganti yang 2. Lah kalau kita kan nggak gitu, lesya gitu harami panganan wis. Ndak aku tuh kote Pak. Kalau orang dulu kalau nggak jelas halalnya nggak mau, itu orang dulu. Nah kita orang kan kalau kita kan kayak gitu, lesya gitu harami badok kan wis. Nggak aku tuh kote. Karena itu kalau benar-benar takwa, yaj'al lakum furqana, maka Allah menjadikan bagi kamu pemisah antara hak dan batil. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah akan melebur dosa-dosa kalian semuanya. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni kalian semuanya. Wallahu dzul fadlil azim. Wa man yattaqillaha ja'ala min amri yusra. Siapa orang yang takwa kepada Allah, semua kesulitannya dibikin mudah oleh Allah. Tidak ada yang sulit bagi dia. Tidak ada yang sulit. Wa yu'dim lahu ajra, pahalanya akan jadi besar. Sama-sama amalnya, tapi pahalanya lebih besar orang yang bertakwa. Surga itu Allah persiapkan untuk orang yang takwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan untuk orang bertakwa. Neraka itu tempat orang yang enggak takwa. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqau. Semua orang itu nanti digiring ke pinggir jahanam. Kemudian harus melewati jembatan Sirat. Walaupun para nabi. Nah, cuma orang-orang pilihan Allah itu secepat kilat udah bisa melewati. Ada yang secepat kendaraan, secepat angin, ada yang secepat orang lari, ada yang bergelantungan. Semua harus lewat jembatan Sirat. Itu sudah keputusan Allah, harus terjadi. Tapi Allah akan selamatkan orang yang bertakwa. Jembatannya ini bukan Suramadu. Lebih kecil daripada satu rambut, lebih tajam daripada pedang. Siapa yang selamat? Nggak bisa selamat kecuali diselamatkan oleh Allah. Allah akan menyelamatkan orang bertakwa. Wa nadhurud zalimina fiha jithiya, orang yang zalim, baik zalim kepada dirinya dengan cara mengajak dirinya maksiat atau zalim kepada orang lain, aku jadikan dia masuk terperangkap ada di neraka. Alhasil ayatnya banyak sekali. Karena itu takwa. Wasiat Allah itu kepada manusia dahulu bahwa dan yang akan datang adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa wasiat itu ya. Jangan wasiat tukune bapak sawane mbok wis dunya tok, takwa wasiatkan. Jangan sampai maksiat nak. Jangan sampai tinggalkan wajib sholat ya, berjamaah di masjid, majelis taklim, jangan lupa. Wasiat-wasiat yang demikian ini yang harus diberikan kepada anak-anak kita. Paham ya? Wallahu a'lam.